Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal ya. Sinau Kapal artinya belajar kapal agar kita memahami secara komprehensif tentang bisnis perkapalan, bisnis pelayaran dan bisnis kemaritiman yang terkait dengan kemaritiman. Kali ini saya menarik karena membaca suatu laporan. Laporan ini kalau tidak salah diterbitkan oleh Canadian Press, itu tepatnya pada tanggal 17 Juni ya, 17 Juni tahun 2020, kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu atau hampir 9 bulan yang lalu, bahwa IMO telah mengeluarkan satu aturan yang namanya Ballast Water Management ya. Ballast Water Management. Di mana di Ballast Water Management itu diberlakukan itu yaitu tepatnya tahun 2017, sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, dengan pemberlakuan Ballast Water Management tersebut, ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, yaitu terkait implementasi. Ya, implementasi di tiap daerah berbeda-beda. Di Eropa bagaimana, di Amerika bagaimana, di Asia bagaimana, di Australia bagaimana, di Afrika bagaimana ya. Ini tentunya kita sebagai praktisi maritim harus mempunyai sikap akan ada aturan ini. Setiap negara yang hadir di dalam delegasi Indonesia di IMO harus juga tanggap akan bagaimana implementasi daripada Ballast Water Management terkait dengan bisnis pelayaran di teritorialnya. Nah, dari Canadian Press ini menyampaikan, tepatnya pada tanggal 17 Juni tahun 2020 yang lalu, itu mengatakan bahwa dengan adanya pemberlakuan Ballast Water Management di daerah Danau Great Lake yang ada di Amerika Utara, itu ada negara yang merasa dirugikan ya, yaitu negara itu adalah United States of America. Kenapa dirugikan? Karena Kanada membuat satu aturan ya, aturan perjanjian kapal-kapal dan pelayaran-pelayaran, shipper-shipper yang memanfaatkan industri pelayaran di daerah Great Lake, yaitu menerima dan mengimplementasikan Ballast Water Management di daerah Great Lake. Inilah yang menjadi persoalan, di mana Amerika belum meratifikasi Ballast Water Management. Artinya Amerika belum memberlakukan kepada kapal-kapal yang berbendera Amerika. Sementara Kanada meratifikasi ya. Jadi Kanada memberlakukan. Sehingga aturan di Great Lake ini itu dianggap tidak menguntungkan bagi Amerika. Bagi Amerika, aturan kapal-kapal ekspor dari Amerika ke Kanada ataupun impor dari Kanada ke Amerika itu dianggap tidak adil ya, dianggap tidak adil. Karena kapal-kapal Amerika tidak boleh melakukan buang balas ya, buang balas, ambil balas, buang balas itu tidak diatur oleh Kanada. Sementara Kanada sudah mengatur aturan itu, sehingga Kanada nantinya dianggap mengambil porsi. Jadi kalau aturan ini dibikin, maka aturan ini akan berat sebelah. Jadi pelayaran di Great Lake itu akan menjadi didominasi oleh kapal-kapal Amerika. Sebagai contoh catatan kami di sini bahwa pelayaran yang mengarungi di Amerika di Great Lake ini setidaknya ada sekitar per tahun 780.000 ya traffic. Ini sangat luar biasa. Di Great Lake 780.000
apa itu namanya, pekerjaan, istilahnya kalau di sana disebut pekerjaan atau disebut satu pengiriman ya. Sementara nilainya itu sekitar 28 US dollar per tahun, 28 miliar US dollar per tahun itu. Itu sudah kelihatan atau sekitar 280 triliun rupiah per tahun. Itu bisnis antara bisnis pelayaran antara USA dan Kanada. Sehingga dua negara ini harus menyikapi baik-baik apa itu ballast water management. Sehingga kenapa sampai dengan detik ini United States of America belum melakukan ratifikasi atau dalam convention statusnya belum menandatangani, belum menjadi negara peserta ya di luar negara. Sementara Kanada sudah menjadi negara peserta. Jadi itu kenapa Amerika sampai sekarang belum menandatangani. Jadi kawan-kawan semua, konvensi ini oleh Amerika dianggap tidak adil dan menurut orang Kanada mengatakan bahwa jangan sampai mengotori danau ya. Danau ini adalah kandungan air tawar yang terbesar di Amerika. Great Lake ini banyak danau-danau dan danau ini dianggap sebagai kandungan air tawar terbesar di Amerika. Sehingga Kanada menjaga kebersihan daripada danaunya. Tidak mau ada invasi. Tidak mau adanya invasi. Masuknya spesies-spesies yang bukan asli kepada masuk ke negara di Great Lake ini. Saya punya catatan di sini bahwa invasi yang dimungkinkan akan terjadi yaitu invasi adanya biota-biota laut. Di sini adalah kerang zebra. Kerang zebra itu banyak di Great Lake ya. Ada namanya ikan rufi. Ikan rufi itu kerusakan daripada kerang zebra dan ikan rufi ini sekitar kalau dihitung kerugiannya sekitar 1 miliar US dollar per tahun itu. Jadi kalau dihitung sekitar 10 triliun lah, 10 triliun per tahun. Jadi itu yang menjadi concern kenapa Kanada setuju untuk meratifikasi konvensi water ballast management. Ini menarik sekali. Begitu juga di Indonesia, apakah kita sudah memahami bahwa ballast water management berimpact kepada perdagangan kita. Perdagangan kita dengan Singapura, perdagangan Indonesia dengan Filipina, dengan Papua New Guinea, atau dengan Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, dan sebagainya. Itu menjadi catatan menarik buat saya karena saya membaca rilis ya pers yang disampaikan oleh Canadian Press ini. Di Kanada itu membuat suatu perjanjian ya. Tentunya pada sampai dengan saat ini itu Kanada sebenarnya pada tataran masih tahapan mengusulkan. Ya. Tataran mengusulkan dengan adanya water ballast management di IMO, maka diatur baru. Namanya Merchant Act di Great Lake ini akan diatur baru. Ya, yang mengusulkan aturannya adalah Kanada. Sementara Amerika belum meratifikasi. Jadi aturan baru atau perjanjian kesepakatan ini ditentang oleh Amerika ya. Ya tentunya mereka kedua-duanya mempunyai suatu reason ya. Kenapa? Karena kapal-kapal yang dari Amerika dia tidak akan mau buang balas. Begitu juga tidak mau memasukkan balas. Cuman ini berisiko tinggi terutama untuk kapal-kapal yang mempunyai bobot ekstra yang sangat berat ya. Ya sangat berat ya. Ini sehingga akibatnya tidak bisa ini pengaruh pada risiko stabilitas kapal. Risiko daripada stabilitas kapal di mana kalau dia dalam posisi memuat ya, dalam posisi memuat sementara balasnya kosong itu titik beratnya semakin berbahaya. Jadi perjanjian ini akan dibikin oleh Kanada untuk perdagangan atau pelayaran di Amerika Utara ya.
Sehingga sampai dengan saat ini yang menarik, USA melakukan penyelidikan, ya. USA sampai dengan sekarang melakukan investigasi. Apakah regulasi yang akan diusulkan oleh Kanada ini akan bisa applicable apa tidak di perairan atau perdagangan atau industri pelayaran di Great Lake. Ini menarik sekali untuk dikaji, ya, dikaji sekali. Demikian juga dukungan dari federal komite yang dari Amerika mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha dari Amerika, ya, pengusaha-pengusaha yang punya barang dari Amerika mengalami masalah karena tarif yang akan dibebankan dengan aturan ini bisa-bisa meningkat menjadi 2 kali lipat tarifnya. Jadi baik itu pelayaran maupun apa itu shipper apalagi terasa pada shipper, itu tarifnya merasa terbebani dengan 2 kali lipat. Dan de facto Kanada bisa-bisa mengambil porsi perdagangan ekspor ke Amerika atau mengambil muatan dari Amerika ke Kanada. Ini menarik sekali untuk dicermati, ya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita sudah melakukan analisa seperti ini? Dan ini oleh Amerika dianggap merusak bisnisnya. Yang tadi saya katakan sampai 28 miliar US dollar. Itu bisnis yang luar biasa, yang boleh dibilang spektakuler, ya. Meskipun itu danau, memang bersih sekali, air tawar di situ, kandungannya cukup luar biasa, ya, bersihnya, sehingga dijaga oleh Kanada. Dan Amerika sebenarnya juga menjaga dengan cara tidak membuang balas, ya, tidak mau memberikan invasi atau mengeluarkan balas, sehingga di situ menjaga kelestarian ekosistem dari suatu perairan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Kanada untuk menerbitkan aturan baru itu. Ini masih dalam perdebatan dan proses investigasi. Menarik, kita akan ikutin perjalanan ini, ya. Kan dinyatakan bahwa Kanada yang ada Great Lake-nya itu, kandungan air tawarnya berada dari situ. Jadi kandungan air tawar yang dipakai untuk Kanada atau dan sekitarnya itu berasal dari daerah itu. Ballast water management tentunya sudah diketok palu oleh IMO. 2017 adalah diberlakukan, ya, untuk kapal-kapal yang berlayar internasional, ya, kapal-kapal yang di Amerika itu ada namanya Komite Maritim Federal, ya, Komite Maritim Federal. Catatan kami, Komite Maritim Federal ini mendapat masukan dari 13 perusahaan atau boleh dibilang pelayaran, ya. 13 pelayaran itu berkepentingan terhadap Great Lake, ya. Dan tidaknya ada 46 laker. Laker itu adalah shipper, ya. Laker itu adalah shipper, ya, yang atau boleh dibilang kapalnya, ya. Tadi 13 itu adalah perusahaan pelayarnya, sedangkan kapal yang mengoperasikan pelayaran itu, kapalnya yang digunakan untuk pelayaran itu jumlahnya 46. Shippernya jauh lebih banyak lagi. So, ini sebenarnya suatu bisnis yang luar biasa. Dan catatan kami ada sekitar 81 juta ton per tahun muatan yang dipindahkan dari Kanada maupun dari Amerika. Ini bisnis yang sangat menarik. Pengaturan air balas, ya, itu sangat penting, ya. Dikala kapal itu memuat banyak, balas itu akan dikeluarkan. Pada saat sesi pengeluaran air balas inilah terjadi invasi biota laut yang bukan asli, bisa mengakibatkan merusak ekosistem di situ. Sedangkan pada saat kapal itu discharging, muatan, dia pasti memasukkan balas. Nah, kata pengaturan balas di Kanada mengatakan bahwa di kapal-kapal di Great Lake harus menggunakan
water ballast management treatment yang modern. Artinya setelah tahun 2007, kapal-kapal yang beroperasi di situ diminta memasang instalasi water ballast management yang modern. Nah, ini penting sekali ini. Ini penting. Ada apa itu dalam kaitannya dengan tentunya ada reason. Reasonnya yaitu mencegah penyebaran atau invasi biota laut ya. Bahwa menurut Kanada itu untuk memasang itu sekitar 1,1 miliar 1,1 miliar Kanada, US Kanada ya, 1,1 kalau tidak salah, 1,1 miliar US Kanada itu untuk kapal-kapal yang beroperasi di situ. Nah, sehingga dengan adanya kenaikan tarif pemasangan instalasi tadi, ya kan, untuk memasang aja itu harus di 3D, di scan dulu, pakai berapa, apakah space-nya cukup atau tidak. Nah, itu membutuhkan biaya. Dan biaya dan termasuk pemasangan serta pembeliannya itu pun mengakibatkan tarif angkutan menjadi 2 kali lipat. Ya, ini bagi United States of America merupakan beban, mengakibatkan tidak bisa bersaing dengan kapal-kapal dari Kanada. Ya, operator Kanada itu dinyatakan dalam hal ini dinyatakan untung. Ya, sedangkan operator-operator kapal dari Amerika dinyatakan tidak untung. Dituduh oleh Amerika mungkin seperti ini ya, tapi ini kita tidak tahu karena aturan ini belum berjalan. Dianggap ada monopoli ya, dianggap ada monopoli, diambil mengambil alih posisi United States of America. Nggak apa-apa. Jadi ini adalah suatu diskusi yang sangat bagus, dan ini bisa diterapkan juga di Indonesia. Jadi kita tidak asal meratifikasi, tidak asal menerima atau menolak suatu konvensi, tapi kita juga harus mempunyai reason yang cukup kuat, terutama terkait dengan bisnis ya. Kanada mengatakan dalam aturan ini semua pelayaran diperlakukan yang sama, baik di Kanada maupun kapal-kapal dari Amerika. Ya, diperlakukan yang sama, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda di kedua negara, ya, di kedua negara ini. Karena Amerika dan Kanada itu di Great Lake dianggap suatu perbatasan, ya. Kemudian Amerika kalau itu dikecualikan, ya, karena Amerika belum menandatangani. Amerika tidak bersalah. Dalam hal ini United States of America tidak bersalah. Tidak bersalah. Karena apa? Karena sampai dengan sekarang convention status terhadap konvensi water ballast management Amerika belum meratifikasi, ya. Belum meratifikasi. Kalau Kanada mengatakan pengecualian ini kepada kapal-kapal bendera Amerika dinyatakan tidak adil, tidak begitu karena Amerika belum meratifikasi. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan tidak adil, ya. Dan sekarang pun aturannya masih dalam tahap proposal. Amerika belum melakukan satu tindakan terhadap proposal yang dilakukan oleh Kanada. Tapi kecuali kalau ini sudah diketok palu, diberlakukan di Great Lake, maka Amerika melakukan suatu tindakan. Federal Maritime Committee itu berharap mengecualikan kepada kapal-kapal yang berbendera Amerika, ya, minta kepada komite yang ada di situ bahwa kapal-kapal yang berbendera Amerika dikecualikan, ya, dikecualikan. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang balas ke Kanada sampai kapalnya balik ke Amerika kembali, baru membuang balas di Amerika. Ya, ini sebenarnya yang diargumentasikan, diargue kepada komite ya. Jadi tidak membuang balas itu dianggap suatu tindakan mencegah terjadinya invasi biota laut di perairan Kanada. Memasukkan balas sebenarnya
ke ke apa itu, ke suatu perairan itu bisa mengakibatkan perubahan ekosistem. Terjadilah perkawinan antara uh, biota yang dari perairan asal ke perairan pendatang, ya pendatang. Jadi bukan aslinya, sehingga terjadilah suatu mutasi itu. Dan demikian juga Amerika mau berargumentasi, Kanada juga demikian. Kanada tidak akan berlayar hanya di Amerika saja, tapi Kanada juga pasti akan berlayar di negara-negara lain. Sehingga perlakuan ini harus dipikirkan dengan baik-baik. Ini adalah menarik sekali bagi saya. Ini 9 bulan ini saya lagi menghadapi perubahan-perubahan apa yang terjadi di tiap negara ini. Kebetulan saya sangat mengapresiasi tindakan baik Kanada maupun Amerika. Saya implementasikan, ya, salah analogkan dengan implementasi di Indonesia, ya. Amerika bahkan membuat suatu pembatasan. Jadi kapal-kapal Kanada yang masuk di Amerika akan dilakukan denda. Jadi akan dilakukan denda bila ini peraturan yang dijalankan, maka kapal-kapal Kanada juga akan dikenakan denda. Itu di Amerika Utara itu namanya Merchant Marine Act, undang-undang di Amerika Utara atau di Amerika tahun 1920 mengatakan bila ada suatu regulasi, ya, lokal regulasi yang diaplikasikan ke suatu perairan di Amerika Utara atau di sekitarnya, maka ada komite namanya komite apa itu, FMC, ya, Federal Maritime Committee, itu melakukan investigasi, melakukan satu penyelidikan, melakukan satu review terhadap aturan itu. Dan di dalam FMC itu menyatakan, di Merchant Marine Act itu, undang-undang di Amerika itu tahun 1920 mengatakan, memberikan kewenangan kepada komite untuk dipersilakan melakukan review, melakukan investigasi terhadap aturan-aturan, apakah ada merugikan di satu negara atau tidak. Itu masih ada klausulnya. Itulah kenapa kok sekarang menarik untuk dianalisa. Ini bisa menjadi tesis bagi kawan-kawan yang ada di ITS, di Unhas, ya, di Undip maupun di STIP atau di UI, ya kan, terkait dengan implementasi daripada water ballast management. Kemudian seperti tadi yang saya katakan, bahwa dengan adanya pemberlakuan ini di IMO dan kemudian local regulation dibuat, nanti akan banyak local regulation di seluruh dunia, ya. Seluruh dunia akan berbeda-beda kasusnya, ya, berbeda-beda. Di Indonesia dengan Singapura juga berbeda. Singapura dengan Malaysia berbeda. Atau regional tertentu bikin kesepakatan. Regional tertentu bikin MOU. Mungkin Indonesia dengan Uni Emirat Arab juga berbeda. Jadi nanti akan ada new regulation, new legal yang sifatnya lokal, ya, atau regional. Itu akan muncul, ya. Mudah-mudahan ini kasus yang disampaikan Canadian Press tanggal 17 Juni 2020 ini bisa menjadikan kita para ilmuwan, ya, di bidang praktisi maritim ini bisa menjadikan pelajaran implementasinya untuk di negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia jauh lebih kompleks. Indonesia itu ada namanya dasar lautnya yang indah sekali, apalagi di wilayah timur. Biota lautnya bagus sekali, ya. Tentunya ada suatu proses perdagangan yang ini juga harus diantisipasi. Kemudian Kementerian KLH, ya, Kementerian Perhubungan juga harus saya kira sudah mulai membahas masalah hal ini. Dan ini saya baca dari Jim McCartin, Twitternya yang cukup bagus, dan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikianlah review singkat dari saya
terkait dengan implementasi water balance management dan aturan yang dibikin khususnya di daerah Great Lake. Nah, Great Lake ini sangat unik sekali, ya, sangat unik sekali. Sebagai contoh itu pemberlakuan radio, ya, radio di seluruh dunia, ya, safety radio itu sama. Tapi kecuali di daerah Great Lake, ini juga diperlakukan yang berbeda. Nah, jadi suatu daerah-daerah khusus ini sebagai contoh saja. Demikianlah dari saya. Semoga sharing singkat ini yang dari kami yang pemahamannya serba terbatas, semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan praktisi maritim Indonesia, ya. Berikanlah komen dan masukan pada komen kira-kira topik-topik atau konten-konten apalagi yang kira-kira bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.